البدر علينا بثنيات Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatan tuwasimu biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Asabiku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan besar sebagian kita menyebut dirinya Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiada pengetahuan tentang sunnah pada mereka kecuali hanya nama. Lalu mereka berbangga-bangga dengannya seolah hanya kita lah yang selamat. Sunnah pada pandangan kita seperti barang tercecer di padang sunyi yang ditemukan seorang pemungut alias tukang butut, tukang buntut. Karena mereka pun seperti tukang butut. Padahal kita sangat jauh dari yang kita pikirkan. Sebagian lain memproklamirkan diri Sunni bukan Wahabi. Tetapi alangkah mengherankan kalau orang yang mengatakan diri Sunni itu hanya bermodalkan kebodohan dan keberanian. Bagaimana akal mencerna orang bodoh itu Sunni? Ulama saja mengaku diri mereka lemah mencapai Sunni hakiki. Kecuali orang-orang khusus saja. Itu pun mereka sedikit. Bagaimana dengan orang-orang jahil? Mereka di suatu lembah, ya, sunnah kenabian di lembah lain, jauh dipanggang daripada api. Maka baru bisa disebut Sunni. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sahabat, serta mengikuti perkataan, perbuatan, cara hidup dan akhlak mereka. Hal ini membutuhkan pada ilmu dan amal. Bila tiada ilmu itu namanya Sunni bodoh, tentunya mustahil menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah bila tiada amal. Ya. Ini disebut Sunni alim, namun belum sempurna. Oleh karena harus berkumpul antara ilmu dan amal. Jika tidak, berarti mereka hanya Sunni lisan, ya, tiada lain. Maka kami tidak menerima Sunni jahil, ya, walaupun berjenggot panjang dan banyak ibadahnya. Ya. Dalam hadis dikatakan yang paling jahat dari umatku adalah orang berilmu yang merusak, ya, dan orang bodoh yang banyak ibadah. Seperti lantunan seorang penyair, kehancuran besar alim perusak, terlebih lagi si bodoh dengan ibadahnya. Keduanya fitnah besar bagi alam untuk yang mengikutinya dalam agama. Penyair lain juga berkata, berapa banyak jenggot panjang di atas dagu, ya, tiada di bawahnya kecuali kedunguan dan kebodohan. Asabiku semua, sunnah Nabi dapat dilihat dari diri seseorang pada sekalian gerak, diam, berhati-hati dalam tiap-tiap ibadah dan muamalah, cara berjalan, berbicara, makan, minum, dan lain-lain. Semua itu wajib pada manusia. Seorang yang mengikuti sunnah tiada melakukan suatu perbuatan sebelum mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala tentangnya dan bertanya pada ulama dan mengikuti orang yang mengikuti sunnah Nabi. Asabiku semua, dari inilah kita kenal bahwa Sunni bukanlah pada gaya yang khas atau bentuk tertentu. Bahkan lebih mulia pada persoalan ini, ya, kita sembunyikan agar tidak menyeret orang-orang bodoh dan berakidah lemah, ya, mengikuti kita. Azabiku semua, karena melihat sorban atau jenggot kita, hal ini sesuai hadis Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak melihat pada rupa kamu dan tidak pada segala perkataan kamu, tetapi melihat pada apa yang ada di hati dan perbuatanmu. Asabiku semua, kita pahami dari celah-celah hadis mulia ini tampilan-tampilan imitasi yang dipegang oleh sebagian orang yang menyebut diri Wahabi, ya, seperti tebalnya jenggot, pakaian putih, ya, bersorban dan sejenisnya, tidak mencukupi sebagai pengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya.
Mereka beserta fanatiknya sungguh keliru ya dalam menganggap ahlu sunnah wal jamaah ya, sehingga mereka hanya mengikut ya, dari segi pakaian atau tampilan luar saja. Hanya saja dikenal ahlu sunnah atau sunni ya, dengan takwa secara tersembunyi atau terang-terangan ya, menuruti segala perintah serta menjauhi larangan, dan dengan benar pada perkataan dan ikhlas pada amal ya, istiqomah menjalankan tugas-tugas fardu dan sunnah ya, dengan mengerjakan secara sempurna tanpa kekurangan. Azabiku semua. Dan juga ahlu sunnah dikenal dengan menggosongkan jiwa dari sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat dan akhlak mulia. Azabiku semua, di antara karakter ahlu sunnah ialah menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmah dan nasihat yang baik ya. Dengan perdebatan-debatan yang paling bagus, bukan dengan mencela, melaknat, kasar, keras ya, tetapi dengan penuh kemudahan, lemah lembut, memaafkan ya, menyampaikan kabar gembira ya, dan ini tidak melenceng dari mengikuti Rasul mulia yang bersabda, saya tidak diutus untuk mencela dan melaknat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan, sekiranya kamu bersikap keras ya, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka dan memohonkanlah ampun bagi mereka. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Asabik semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahlu sunnah atau sunni ya, dengan ibarat yang ringkas adalah orang ya, meletakkan kaki di atas Rasulullah. Maksudnya mengikuti semua perkataan dan perbuatan sesuai dengan Rasulullah SAW ya, yang membenarkan lisan halnya akan lisan, maqal ya, sesuai perkataan dan perbuatan ya, serta berakhlak mulia ketika sendiri atau bersama orang lain, sir dan jahar ya, dan seluruh tindakan dan muamalah dengan manusia. Sunni tidak menampakkan kesunniannya ya, dan tidak berbangga-bangga karenanya, bahkan menyembunyikan sebisanya ya, sebab rasa khawatir dia belum mencapai ahlu sunnah hakiki. Sunni menjauhi diri dari dusta, gosip, mengadu domba, menjauhi cinta dunia yang fana dan hawa nafsu, ridho dan lapang dada dengan manis pahitnya takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terlintas di hati rasa dengki serta melihat dirinya lebih baik dari orang lain. Ya. Kesibukannya muraqabah, mengintai atau memeriksa hatinya masuk selain Allah Subhanahu wa taala dan mengobati semua penyakit takabur, dengki, ujub, ya, serta menyucikan kotoran nafsu dan was-was syaitan dan meninggalkan banyak berceloteh dan hal sia-sia. Ya. Juga memelihara dirinya dari syubhat, ketidakjelasan, entah itu pada makanan, minuman, dan pakaian, dan takut melakukan tipu daya pada jual beli, dan memelihara hak-hak tetangga. Menahan disakiti mereka dan hormat yang besar ya, muslim, dan kasih sayang pada yang kecil, dan menolong orang-orang lemah ya, dan membutuhkan ya, dan mendahulukan kemaslahatan umum dari manfaat khusus, menyambung orang yang memutuskan silaturahmi dengannya ya, dan memberikan yang tidak memberi apa-apa untuknya. Kemudian memaafkan kezaliman orang lain ya, cinta orang lain seperti dia mencintai dirinya, dan menyandarkan dan menyerahkan ya, oleh sunni segala kejadian pada Allah Subhanahu wa taala, tidak aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia di antara takut dan harap, khauf dan raja ya, tidak menganggap diri lebih suci dan ujub ya, ilmu dan amalnya, seperti yang dikatakan Rasulullah SAW ya, sabda Rasulullah SAW, tiap-tiap manusia binasa kecuali orang alim, dan orang alim binasa kecuali orang beramal, dan yang beramal juga binasa kecuali ikhlas, dan orang ikhlas di atas bahaya yang besar.
Artinya, kadangkala mereka merasa ikhlas, padahal belum ikhlas. Orang yang tahu dirinya ikhlas itu namanya belum ikhlas. Nah, azabi semua demikianlah secuil ya dari akhlak sunni Ahlussunnah wal Jamaah. Sifat ini lihatlah pada diri Anda, wahai saudara Wahabi. Jika Anda demikian, maka Anda adalah sunni sejati. Ya. Jika belum memiliki sifat-sifat tersebut berarti bukan sunni. Ya. Takutlah Anda menjadi orang yang pandai berkata-kata, tapi tidak pandai beramal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan amat besar kebencian di sisi Allah ya, bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Hazabi semua. Nah, ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sekiranya bermanfaat, jangan lupa share video ini kepada orang-orang kita cintai. Dan jangan lupa juga share ke media sosial kalian yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.